Tuhan. Kalian punya ini semua kan? Punya. Jadi kita akan langsung buka di sana. Cara memiliki perjamuan Tuhan. Nah, kita dalam belajar ini bagaimana supaya kita dapat memiliki perjamuan Tuhan dengan baik, dengan percaya diri, ya, sampai gugup nanti ya. Kalau gugup nanti itu akan ini ya, akan terlihat kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata. Tapi kalau kita sudah siap belajar dengan baik, kita bisa memiliki perjamuan Tuhan dengan baik. Mari kita buka halaman 14. Mulai dari Chandra, alinea pertama ya, perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah sangat penting sebagai bagian dari kebaktian kepada Allah. Di beberapa jemaat persembahan diadakan segera setelah perjamuan Tuhan dan menyebabkan orang berpikir bahwa persembahan termasuk bagian dari perjamuan Tuhan. Padahal itu adalah dua unsur kebaktian yang berbeda. Oke, nah mungkin bagi kita yang biasa kebaktian di kita itu tidak menjadi masalah ya, karena kita pasti tahu persis persembahan dengan perjamuan Tuhan itu dua unsur yang berbeda, dua elemen yang berbeda, bukan merupakan satu kesatuan gabungan. Memang di awal-awal jemaat berdiri itu ada pemikiran seperti itu, ya, ada pemikiran seperti itu. Jadi orang berpikir bahwa perjamuan Tuhan dengan persembahan itu adalah satu elemen. Nah, ternyata dalam Alkitab setelah kita belajar itu tidak demikian. Ya. Nah, dikatakan di sini sebagai bagian dari kebaktian perjamuan Tuhan itu sangat penting. Ya. Mengapa penting? Karena perjamuan Tuhan itu memiliki tujuan. Nah, kemarin kita sudah belajar tujuan perjamuan Tuhan. Siapa yang masih ingat? Oke, Erwin, coba disebutkan. Untuk memperingati Peringati apa? kematian Yesus Dan juga untuk memberitakan kematian Tuhan hingga ya kembali akhir. Jadi pada saat itu bukan hanya kita memperingati secara pribadi, tapi suatu kesempatan untuk tetap memberitakan kematian Tuhan. Sampai kapan kita lakukan? Ya, sampai kita masih berada di muka bumi ini, kalau kita umat Tuhan. Bahkan nanti generasi selanjutnya sampai Yesus datang kan? Nah, kalau sudah selesai ya tidak lagi kan? Tidak ada lagi elemen-elemen yang kita lakukan. Bumi ini sudah berakhir, kiamat. Oke? Nah, kita lanjutkan di alinea yang ketiga ya. Di alinea yang kedua nggak perlu, karena di situ hanya sebuah cerita singkat ya mengenai seorang ibu ya, dan anaknya tentang perjamuan Tuhan. Tolong baca Markus ya. Alinea ketiga, paragraf ketiga. Perjamuan Tuhan itu penting sebab dengan itu kita belajar Yesus Kristus memerintahkan perjamuan Tuhan di dalam Matius 26 ayat 26 yang ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti mengucap berkat menenangkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambil makanlah ini tubuhku. Itu adalah kutipan dari Matius 26 ayat 26, bahwa itu sudah ditetapkan Yesus atau dilembagakan Yesus ya. Itu harus dilakukan oleh pengikutnya.
dilakukan oleh pengikutnya. Jadi mengapa penting? Karena itu diperintahkan Yesus. Suatu peringatan tentang dirinya. Oke, berarti ini adalah suatu perintah yang harus dilakukan oleh Kristen. Lanjutkan lagi, jadi Ketika kita memakan roti yang tidak berarti, kita mengingat Tuhan Yesus. Ketika kita meminum air bambu, kita teringat antara Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa kita. oke. Nah, ternyata pada saat kita memakan roti dan juga meminum anggur, kita harus mengingat dua hal. Apa yang harus kita ingat? Dikatakan pada saat kita makan roti. Tubuh Yesus. Tubuh Yesus. Karena roti yang tidak berarti itu sebagai lambang dari tubuh Yesus Kristus. Apa yang kita bayangkan tentang tubuh Yesus? Jadi salisa. Ya, tubuh Yesus itu disiksa, kemudian digantung di sana, kan? Kayak salib. Untuk siapa dia digantung di salib? Untuk menyelamatkan manusia, untuk menggantikan manusia yang berdosa. Jadi pada saat kita makan roti, pada saat kita kan sambil melayani ya, jalan ya. Pada saat kita makan roti kita ikut Kristus sudah dia berkorban untuk dosa saya. Kita bersama dengan Yesus. Jangan memikirkan yang lain. Itu kadang-kadang kita mungkin tidak berpikir apa-apa kan? Nah, dalam hal ini tidak berarti bagaimana? Kita sudah tidak lagi memperingati tubuh Yesus Kristus. Jadi pada saat kita mengambil roti itu, kemudian kita masukkan ke dalam mulut, kita harus fokus pada tubuh Yesus. Yesus telah mengorbankan tubuhnya untuk saya, untuk keselamatan bagi saya. Begitu juga dengan minum anggur. Pada saat kita minum anggur, apa yang kita bayar? Darah Kristus. Nah, ingat bahwa pada saat kita makan itu bukan berarti anggur itu jadi darah Yesus, bukan. Atau roti itu jadi daging Yesus, tidak. Bukan. Itu hanya lambang. Tapi yang penting adalah kita memusatkan perhatian kita pada darah Yesus Kristus. Dikatakan darah Yesus itu mengalir. Kalau saudara pernah menonton film The Passion of Christ, wah itu sangat mengerikan sekali ya. Saya menonton film tentang Yesus dicambuk itu, menggunakan cambuk di ujungnya itu ini ya, apa namanya itu tajam sekali, dan itu dibengkokkan seperti ini. Jadi begitu nancap di ini di badan, kemudian ditarik begitu. Apa yang terjadi dengan tubuh Yesus pasti akan sobek-sobek. Luar biasa. Nah, darahnya pasti akan banyak. Waktu dia dipakai, banyak sekali darah Yesus. Nah, darah Yesus itu dia korbankan untuk siapa? Untuk orang-orang dosa, untuk keselamatan. Jadi itulah yang akan kita bersyukur sekali dengan kematian Yesus, maka kita memiliki keselamatan. Nah, baca alinea selanjutnya. Sementara kita mengambil perjalanan kita harus menguji diri kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 28. Ambil waktu beberapa menit untuk membaca Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang perjamuan bulan. 1 Korintus pasal 11 ayat 33-39. Anda akan diminta untuk memimpin doa bagi roti dan air anggur sebelum jemaat mengambil perjamuan bulan. Oke, mari kita turun dalam 1 Korintus ya, pasal 11 ayat 28 untuk melihat di sana apa bunyi teks itu tentang menguji diri kita pada saat makan roti. Roti tidak berarti ngomong, anggur yang tidak beralkohol.
baca Kevin 1 Korintus pasal 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan itu. Menguji diri. Apa yang kita uji di sini? Diri kita, apakah kita layak atau tidak layak? Nah, kita kemarin sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana dengan orang yang belum menjadi orang Kristen. Apakah mereka layak mengambil perjamuan Tuhan? Tidak. Tidak ada artinya bagi mereka. Kenapa? Karena mereka belum diberi hak untuk mengambil perjamuan Tuhan. Mereka itu belum punya kesempatan dan diperkenankan Tuhan untuk mengambil perjamuan Tuhan. Karena mereka belum menjadi orang Kristen. Ingat bahwa Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang layak mengambil perjamuan Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah berada di dalam kerajaan. Nah, bukan itu saja, bukan saja orang yang belum jadi orang Kristen, tetapi juga orang Kristen bisa saja dia tidak layak mengambil perjamuan Tuhan. Nah, kira-kira kalian bisa berikan contoh bagaimana seorang Kristen itu tidak layak pada saat dia mengambil baik makan roti maupun minum air buah. Nah, coba insafah. Contohnya seorang yang mengambil roti atau minum makan roti atau minum anggur itu belum dibaptis. Ya, sudah tadi kita sudah tentang orang Kristen, tapi ini sudah orang Kristen. Ya, tapi bisa saja dia tidak layak. Nah, coba berikan contohnya. Bagaimana seorang Kristen itu katakan tidak layak? Hah? Belum dibaptis? Enggak, sudah dibaptis. Ini orang Kristen, orang yang sudah berada di dalam gereja. Tapi pada saat dia mengambil perjamuan Tuhan itu dia tidak layak sebenarnya. Mungkin kalau kehidupannya orang Kristen ini dia juga menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran kebenaran. Oke, dia tidak hidup sebagai orang Kristen kan? Dia tidak hidup sebagai orang Kristen. Dan katakan bahwa dia tidak memohon pengampunan kepada Tuhan, dia membiarkan hidupnya ya begitu saja. Padahal orang yang berperjamuan Tuhan itu dia harus suci. Atau pada saat dia mengambil roti itu pikirannya itu bagaimana? Kemana-mana kan? Dia mengingat temannya di sana, mengingat ada pameran misalnya kan? Ingat di pantai di sana ada temannya sedang rame-rame di sana kan? Dan lain-lain. Mungkin berpikir tentang hal yang jahat kan? Gak layak kan seperti itu kan? Dan ingat tadi bahwa tujuan melakukan perjamuan Tuhan adalah mengingat kematian Yesus, mengingat tubuhnya dan mengingat serta memberitakan kematian Tuhan. Nah, kalau sudah pikirannya kemana-mana, apakah dia masih layak? Enggak, tidak lagi. Benar seperti yang dikatakan diri tadi. Kalau seorang Kristen itu berdosa dan dia belum memohon pengampunan, maka dia tidak layak. Jadi seperti di berita ya, kita kalau memulai kebaktian itu diawali dengan apa? Dengan doa untuk memastikan bahwa kita benar-benar suci ketika kita menyembah Tuhan. Tidak harus seperti itu bahwa setiap kita hendak berkumpul tempat ibadah, sebaiknya hari itu kita memang sudah memikirkan diri kita. Apakah saya ini sudah benar-benar suci dan siap untuk melayani Tuhan atau tidak? Karena elemen-elemen yang kita lakukan itu menuntut kesucian kita. Orang yang dilayani berarti orang yang nah, perlu diingat ya,
bahwa perjamuan Tuhan itu bukan untuk pengampunan dosa ya. Nah, ada orang yang berpikir seperti itu ya. Saya dulu pernah berpikir begitu. Makanya tidak heran kadang-kadang ada anggota jemaat itu ya nanti datang pada saat tepat perjamuan Tuhan. Setelah perjamuan Tuhan sudah kabur, dia ikut lagi yang lain. Dia menganggap bahwa itu sangat penting sekali. Kenapa? Untuk pengampunan dosanya. Padahal itu bukan kan? Perjamuan Tuhan untuk apa? Untuk mengingat kematian Yesus kan jelas sekali ini. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan menguji diri kita. Kita apakah sekarang benar-benar fokus? Kalau tidak, kita harus mengingatkan diri kita bahwa saya sekarang sedang memakan roti, sebab itu saya harus fokus pada kematian Yesus. Mengingat tubuhnya yang tergantung besar, darahnya yang curah untuk dosa-dosa saya. Nah, kalau kita sebagai pemimpin, seperti dikatakan di sini, kita sudah mempraktikkan di kita baru bahwa sebelum seorang pemimpin perjamuan Tuhan itu memimpin doa, dia akan mengajak semua anggota jemaat untuk membuka nats Alkitab, ya, membuka nats Alkitab yang berhubungan dengan kematian Yesus Kristus. Nah, tujuannya apa? Mungkin itu akan membantu anggota jemaat supaya lebih fokus lagi untuk merenungkan betapa besarnya harga kematian Yesus Kristus. Harus selalu diingat. Harga yang dibayar Yesus untuk jiwa kita itu sangat mahal sekali. Nah, kadang-kadang juga tidak. Itu bukan suatu doktrin yang harus membaca Alkitab, tetapi banyak nilai positifnya kalau kita mengambil Alkitab sebelum kita menjadi perjamuan Tuhan. Karena itu bagian dari pemimpin perjamuan kan. Lalu setelah itu baru kemudian nanti seorang pemimpin perjamuan Tuhan itu akan memimpin doa untuk perjamuan. Nah, ingat di sini dikatakan di bagian beberapa petunjuk. Tolong lanjutkan sekarang insafah ya. Tolong kata beberapa petunjuk. Satu, ingatlah mengapa Anda di sana. Fokuskan kepada Yesus. Dua, mengucapkan syukur untuk roti atau air buah anggur. Tergantung yang mana bagian Anda. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar Dia menolong jemaat untuk mengambil perjamuan dengan baik. Begini ya, garis besarnya kalau kita bicara tentang cara memimpin perjamuan Tuhan kan. Jadi pertama mungkin lebih baik kalau kita membacakan nats Alkitab dulu. Tujuannya tadi supaya membuat seseorang itu merenungkan tentang permintaan Yesus ya. Dan itu akan menolong dia bisa fokus pada saat dia nanti mengambil perjamuan Tuhan. Setelah itu katakan bahwa yang memimpin biasanya 3 orang ya. 3 orang itu perjamuan dengan persembahan biasanya itu yang tanggung jawab untuk pimpinan. Jadi yang memimpin
persembahan nanti juga ikut untuk bagian dalam pelayanan perjamuan Tuhan. Ditambah lagi asisten ya, asisten. Nah kalau di kita bukan karena 3 bangkunya ya, 3 baris ya, 3 jajar seperti itu, bukan itu. Ya, intinya bukan itu. Tapi perlu ada seperti itu. Mungkin itu akan mempercepatkan proses perjamuan Tuhan. Nah, bisa saja suatu saat nanti kalau umpamanya sudah 4 baris atau berapa baris, bisa saja 4 kan? Bisa saja seperti itu. Jadi dilihat dari jumlah atau berapa besar sebuah jemaat. Kalau orangnya cuma 2, bayangkan berapa lama dia akan berkeliling kan? Capek sekali. Nah, jadi itu tidak menjadi suatu patokan berapa konsistennya. Jadi nanti di sini yang ditunjuk menjadi pemimpin penjamuan itu yang bertanggung jawab untuk membacakan nas, kemudian untuk penjamuan, baik untuk kopi maupun untuk minuman. Sedangkan yang 2 yang memimpin persembahan dan asisten itu hanya akan membagi-bagikan kopi dan juga air sesuai jalurnya yang kita. Jadi kita ya, kalau kawannya yang di tengah berarti dia nanti yang di tengah, kalau dia 3 baris ya. Jadi sebelah kiri, dia sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, akhirnya kadang-kadang kalau mau di sebelah kiri terlalu banyak itu tamunya dan yang di tengah sedikit, kadang cepat habis kan? Berarti dia harus membantu untuk melayani baris bagian lain supaya cepat. Seperti itu. Jadi jangan nunggu gitu ya, nunggu teman selesai. Sementara kamu masih ada anggur di tangan. Jadi dilihat di sana masih butuh bantuan, di sana bagaimana? Seperti itu supaya cepat selesai. Itu cara yang bagus. Nah ini kan tadi sudah kita lihat di sini. Ada hal yang penting di dalam berdoa itu perlu digarisbawahi bahwa kita mendoakan perjamuan Tuhan itu kita tidak memfokuskan pikiran kita pada orang sakit atau hal-hal di luar dari perjamuan Tuhan. Jadi doa kita hanya semata-mata tentang kematian Yesus Kristus. Apa tujuan kita? Itu yang kita mendoakan orang-orang supaya fokus juga. Kalian pernah lihat kalau ada teman-teman di samping dia sampai terlalu itu, atau pernah melihat begitu ambil langsung dia sana sini, ya, kita tanyakan kedua orang ini, pasti yang orang itu pasti dia fokuskan pikiran. Tapi kalau yang sana sini matanya dia senyum-senyum, kita nah itu tadi kita kembali pada diri. Nah, apalagi kita yang melayani benar-benar kita sebenarnya berat ya, karena kita juga harus ini ya bisa melayani dengan baik pada orang-orang, jangan sampai ada yang terlewatkan nanti. Pada saat itu juga kita fokuskan pikiran, karena kita juga walaupun kita misalnya sampai kadang-kadang begini, ada yang pemimpin itu dia minum duluan baru dia bagi-bagikan, ada juga dia terakhir nanti ya baru diambil. Nah pada saat itu dia harus memfokuskan pikirannya juga pada tubuh Kristus ataupun darah Yesus. Sama semua, tidak ada pengecualian. Nah di sini katakan jika kita diminta untuk menolong mengedarkan perjamuan Tuhan, lakukanlah itu sebagai suatu kesempatan istimewa. Contohnya begini, ini kalau bangkunya panjang sekali gitu ya, nggak mungkin kita lihat maaf ya, saya mau bawain ini. Ya seperti itu. Jadi bagaimana nanti sistem estafet kan? Jadi nanti dari satu pindah tangan seperti itu. Apa dikatakan di sini? Kalau kita melakukan itu harus melakukan
sebagai apa? Suatu kesempatan yang istimewa, karena itu adalah bagian dari pelayanan. Nah, ada beberapa orang yang berpikir ini ya, apa namanya itu, mempermasalahkan ya, atau ekstrim tentang itu. Katanya perempuan itu tidak boleh. Ya. Kalau karena perempuan ada di sisi kita ya, kanan atau kiri, apalagi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa perempuan itu diam saja. Padahal bangkunya panjang sekali ke sana, perempuan beberapa deret, ada laki-laki di situ. Betapa repotnya kalau kita lewat sana. Nah itu salah paham, salah pengertian sendiri. Bukan itu yang dimaksudkan di sana. Apa yang dimaksudkan di sana adalah perempuan itu tidak diberikan hak di dalam gereja untuk ambil pelayanan seperti melakukan laki-laki. Misalnya dia berkhotbah di sana, memimpin perjamuan, memimpin persembahan, memimpin doa baik pembukaan maupun penutup. Itu. Jadi sekedar untuk memberikan tempat anggur ataupun tempat roti kepada orang yang di sebelahnya, itu tidak termasuk yang dimaksudkan kalau di sana ya. Hanya membantu orang yang ada di sana supaya dia bisa membantu orang yang juga melayani. Nah, nanti malam sebenarnya kita punya waktu ya banyak, kita akan latihan. Ya, jadi nanti semua di antara kita ini dapat bagian. Nah, kita mungkin akan menggunakan contoh yang biasa dilakukan di kita 3 orang. Nanti bergilir, ada yang ini ya, asisten, termasuk nanti yang membimbing persembahan seperti itu. Karena dia juga termasuk asisten sebenarnya ya, asisten ya. Ada 2 asisten. Karena pada saat persembahan juga kedua orang ini tetap ikut di sana sebagai asisten kan. Asisten itu penolong, pembantu. Seperti itu. Jadi saudara coba mulai sekarang, dan mungkin nanti mulai dipersiapkan. Jadi nanti akan mendapatkan semua tugas-tugas ini. Ya. Nah, terserah kalau kalian membaca ini bisa, atau ada yang lain bisa juga nanti dibaca. Kemudian termasuk nanti bagaimana kita memulai ya. Pada saat kita berdiri, apa yang harus kita lakukan. Kemarin kita sudah berikan contoh ya. Misalnya sudah bernyanyi kan, sudah selesai bernyanyi, maka ketiga orang, ya kan? Ketiga orang, atau akan lebih bagus orang yang memang harus memimpin perjamuan yang lebih dulu. Ini ya, berdiri dari bangku jalan, diikuti oleh asisten yang 2 orang kan, maju ke depan, lalu apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, sebelum kita diamankan, saya akan mengajak kita untuk turun ke dalam kitab ini, pasal sekian, ayat sekian sampai ayat sekian, sebagai renungan kita yang bunyinya demikian. Kira-kira seperti itu. Nanti kalian bisa menggunakan kata-kata sendiri. Usahakan kalau bisa sesingkat mungkin ya, supaya jangan terlalu lama. Kita berdiri situ, kemudian kita baca. Nah nanti jangan dijelaskan lagi, tidak perlu, itu bukan berkhotbah. Kalau orang berkhotbah boleh dijelaskan. Kita hanya membaca natsnya, itu saja. Simpan. Baiklah, kita berdoa untuk roh. Nah sama seperti kita biasakan makan dulu baru minum. Nah itu ya kita sebenarnya makan biasa ya kita lakukan itu ya, makan dulu baru minum. Ada juga kalau di tempat saya itu orang Bugis, kalau mereka makan itu bukan makan dulu, minum dulu gitu, 3 gelas air kan. Jadi nanti selama makan itu udah minum air lagi. Kenapa mereka melakukan itu? Supaya lancar. Kalau makan duluan nanti bisa keselak atau ini ya, apa namanya itu? Iya, kesedak seperti itu. Jadi itu kebiasaan di sana. Oke? Jadi itu yang dilakukan. Kita berdoa untuk roti, setelah berdoa untuk roti, nanti ambil posisi masing-masing berjalan. Sebelah kiri, yang di tengah-tengah, yang di sebelah kanan.
Biasanya usahakan pemimpin kejamuan itu kalau bisa ya di tengah, karena dia yang memimpin, sedangkan kanan kirinya adalah asisten. Nah, setelah itu nanti bagaimana? Kita ambil lagi roti kan? Nah, ingat sampai di belakang nanti kita lihat gitu, apakah di sebelah kiri, sebelah kanan semuanya sudah mendapatkan bagian ambil roti atau belum? Ya, kita akan contohkan nanti di sini. Mungkin kita buat 3 baris di sini. Kalian akan mempraktikkan. Nah, kita mungkin ambil contoh saja apa kita pilih 2 seperti apa. Nah, begitu juga untuk ambil seperti itu. Setelah itu mungkin nanti saya akan tambahkan sedikit sebelum kita nanti mulai latihan, ada saya tambahkan sedikit informasi ini sudah lewat ya. Tujuan perjamuan tadi kan untuk mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan orang yang bermasalah dengan ingatan? Orang jika ada orang Kristen yang bermasalah dengan ingatan, kemudian mengambil perjamuan. Masalah dengan ingatan, oh dengan ininya ya, nggak saya tahu itu. Nah itu kan di luar dari ini kita ya, apa namanya itu di luar dari itu boleh kita katakan mungkin orang idiot lah ya. Kalau orang gila mungkin sih ya sudah susah kan. Itu saya yakin Tuhan tahu. Mereka tidak punya kemampuan, masa mereka mau dipaksa? Ya. Jadi orang-orang yang katakan kurang normal seperti itu pasti Tuhan menyesuaikan. Mereka bukan tidak mau, tapi dari segi fisik mereka tidak bisa. Tapi kita orang yang normal bisa menggunakan akal yang baik, bisa berpikir, itu kita harus menggunakan mereka karena kita bertanggung jawab untuk itu. Baik kita yang melayani maupun semua orang. Nah, memang kita tidak melihat hati semua orang, tapi kita pribadi itu harus bisa fokus pada Yesus. Nah ini di sini kalian bisa baca, ini sebenarnya kemarin ada topik tentang remaja dan internet ya. Tapi tidak tahu bagaimana mungkin waktunya jadi diadakan. Nah ada tips-tips di sini. Saya lihat bahwa ini penting untuk kita. 6 bekal berinternet untuk remaja ya. Terus sekali saya ambil dari sebuah ini ya, surat kabar lokal. Kalian bisa. Nah saya tidak menjelaskan ini bisa bagi untuk mereka. Iya. Nah selesai. Di gereja lain ada yang seperti ini, yaitu dalam perjamuan dia juga setiap minggu ada yang 1 kali 3 bulan gitu. Bagaimana berpengaruh itu? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Jemaat Kristus ya itu melakukan itu setiap minggu. Kenapa melakukan itu? Karena ada firman Tuhan, perintah. Ada perintah. Perintah apa yang kemarin kita lihat? Perintah dan contoh ya. Perintah dan contoh. Oke. Nah tentang perjamuan Tuhan memang tidak ada perintah seperti persembahan ya. Pada tiap-tiap anak-anak melakukan perjamuan tidak ada. Tapi kalau kita melihat contoh dalam pasal 20, di situ Paulus dan jemaat yang ada di mana? Korintus apa? Troas ya. Di situ mereka mengadakan perjamuan Tuhan pada hari pertama dan Paulus berkata itu kebaktian. Jadi dari contoh itu maka kita yakin sekali bahwa perjamuan Tuhan itu diperintahkan tiap hari. Apa menurutmu kalau namanya ada gereja lain yang melakukan 3 kali sebulan, sedangkan beberapa minggunya tidak? Saya sih tidak saya ibadahnya ini tidak sempurna lagi. Itu sudah tidak sejalan dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana ibadahnya?
Dan Tentang letak perjamuan, misalkan ini ada perjamuan, tapi ada salah orang yang menaruh pas bunga di depan perjamuan ini, apakah ini salah? Misalnya kan tempat perjamuan nih, ini roti ini apa? Anggur. Misalnya ada orang yang menaruh vas bunga di depan tempat perjamuan ini, apakah itu perbuatan? Oh, itu bagus kalau dia ada dekorasi ya, memperindah kan. Biasanya kita senang sekali kalau indah ruangan kita kebaktian, itu menambah suasana kita nyaman ya. Seperti itu. Itu bukan suatu hal yang salah. Orang bagus. Karena kita tidak ngapa-ngapain dengan bunga itu kan, kita tidak akan angkat kita doakan ini ya, doakan bunga enggak. Tapi itu bagian dari keindahan dekorasi. Saya senang sekali kalau umpamanya gereja itu penuh dengan dekorasi yang indah-indah. Itu membuat jiwa kita tenang beribadah. Daripada pasang gambar-gambar ya, atau sama sekali nggak ada. Sepertinya apa gersang sekali ya. Nah, kalau ada bunga-bunga itu akan menunjukkan itu tidak salah. Tidak salah. Karena kita tidak apa-apa dengan bunga itu. Bedanya hanya untuk memperindah. Ada lagi ya? Nggak apa-apa, kalau punya lewat. Nah, ada tamu duduk. Saya pernah melihat itu pemimpin petugas perjamuan melewati tamu itu dari beri perjamuan. Itu apakah itu digunakan? ya, itu tidak jadi masalah sebenarnya ya. Kita cuma paling kadang-kadang orang merasa mungkin tersinggung karena kan dia tidak tahu kan, seperti itu. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena dia makan atau tidak makan itu tidak ada artinya bagi dia. Kalau nanti dia bertanya itu bagus sekali kalau dia nanti saya dilewatin sih. Pokoknya dia pertama kali datang di umat Kristus kan, dia dilewati. Ada satu yang dan dia bertanya itu bagus kan. Tapi kalau tidak ya biarkan saja. Mungkin bagus kalau dia tidak, sebenarnya tidak ada artinya bagi dia. Makanya penting sekali kalau kita baca firman Tuhan. Dia akan bertanya-tanya gitu kalau kita lewat. Mungkin itu akan bagus. Itu akan bagus. Tapi kalau umpamanya begini ya, ada tamu misalnya kan. Nih, kita lewat di situ ya. Langsung dia mau ambil, kemudian kita kasih begini. Jangan dia tersinggung kan? Iya, jangan seperti itu ya. Kalau dia mau ambil, tapi kalau dia diam, biarkan saja. Tapi kalau bapaknya dia mau ambil tangannya di ini kan, diurutkan mau ambil, kemudian kita kasih begini kan? Jangan. Biarkan saja. Bagi dia itu nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Biasa kita lihat ya, ada orang-orang yang ambil juga dia bilang dan itu di luar dari kontrol kita. Masa kita mau mengatakan jangan ambil dulu ya, seperti itu atau hobi ya. Kalau umpamanya ada yang diam, berarti dia mungkin dia sudah paham. Tapi kalau ada orang yang masih ini, berarti dia tidak paham. Nah, kalau dia bertanya nanti itu bagus sekali. Oke, kesempatan untuk mengajar dia. Bisa? Belum. Ada lagi? Bisa lagi lagi? Satu lagi ya, tidak satu ya. Saya kira itu bisa. Saya kan pernah mengalami gini, Om. Jadi pas ada satu orang yang belum mengenal Kristus sudah dibaptis. Jadi pas kami berkumpul sama Sunter yang Pak ada Bapak Bonar sama Pak Alex, jadi ada tuh yang tugasnya itu kan memberikan makan roti. Tapi pas saya mau ngambil, tiba-tiba dia pergi. Apakah itu dosa? Saya tidak tahu. Kasihan deh. Aduh. Maka sudah dibantu. Mungkin dia bisa banyak ulang ya. Jadi jangan juga berpikir siapa kan. Mungkin nanti kamu umpamanya kamu merasa orang Kristen dan mungkin kamu bisa datang sendiri kan? Bisa saja dia belum tahu kan? Yakin itu
betul tidak ada kecuali dia sengaja. Dia sentimen kan, kalau kamu lain lagi kan, itu dia bersalah. Tapi kalau di luar dari pengetahuan tentang kamu, kalau kamu sudah tidak ada unsur sengaja. Tidak sama. Nah, kalau pemain kejadian seperti itu, ya kita harus inisiatif sendiri. Maaf, tahan dulu, saya mau ambil roti. Kalau dia udah bisa iya Pak. Aja kan? Biar dia tahu ya. Dan diam-diam saja. Nah, karena kita ini adalah tanggung jawab pribadi ya. Ingat dalam perjamuan Tuhan ini tidak bisa diwakilkan. Kalau namanya orang Kristen, dia bertanggung jawab melakukan elemen-elemen itu secara pribadi. Meskipun kita lakukan secara bersama-sama. Karena kita beribadah bersama. Sebenarnya tadi apa yang akan saya bicarakan ini sebenarnya sudah saya singgung tadi dari pertanyaan kalian tadi. Yang pasti bahwa dalam melayani perjamuan Tuhan, memimpin perjamuan Tuhan, kita harus melakukan dengan baik. Oleh sebab itu perlu latihan supaya nanti kalau kita nanti sudah coba di jemaat, kita ya pasti akan terus berkembang ya. Mungkin awal-awal kita masih ada sedikit dulu atau ngatur itu salah. Dengan kebiasaannya nanti ditunjuk, maka kalian bisa memimpin dari perjamuan. Mungkin yang akan telat ya. Kita menutup mungkin menyampaikan warta ya. Oke, jadi mudah-mudahan semua bisa dapat giliran nanti. Ada dua asisten, satu yang memimpin. Jadi karena ini kan pas ya 12 ya. Oke, pas 12. Kita mulai dari baris kalau bisa dari ini nanti ya. Bagi tiga aja. Kita sudah ada bukunya. Mungkin nanti bawa ini saja ya. Bawa Oke. Anda biasa. Nah, kita akan berusaha pola-pola yang biasa kita lakukan di tadi ya. Jadi ya. Oke. Kita mulai dari Safar sebagai pemimpin perjamuan, asistennya Leo dan juga Markus. Pagi sekarang udah bertiga. Mulai ya. Zoom out aja. Harus itu ya Pak. Ini Ya, kita tahu. Ini ada. Saya bantu dulu. Baiklah saudara-saudara, untuk mengambil roti atau memakan roti yang tidak jadi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami datang anak-anak-Mu untuk berkumpul, dan pada saat ini kami akan mengambil roti yang tidak berarti, yang melambangkan tubuh anak-Mu Yesus Kristus yang telah tersalib di bukit Golgota. Dan dengan Engkau juga membantu kami, dan kami dapat selalu mengingatkan semua ibadahnya yang sangat besar untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Biasanya supaya jangan ini semrawut, kalian kan langsung naik ke suaranya. Jadi biasanya di sini ya. Kita di belakang sini, satu saja yang bawa ke atas. Ya, jadi nggak usah satu-satu langsung dalam ke sini atas. Jadi kayaknya kacau banget tuh gitu. Oke. Nah, sudah untuk ini untuk kopi sudah ya. Baiklah, saudara, kita berdoa sekali lagi untuk air mangga yang tidak beralkohol. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami akan meminum anggur yang tidak beralkohol yang melambangkan darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah tersalib di atas bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dengan Engkau juga membantu kami agar kami dapat selalu memperingati akan pengorbanannya untuk kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gimana komplit? Seperti yang biasa kita lakukan. Nah, materi yang kita pelajari tadi teorinya Terjawab. apa sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi? Kurang. Pada awalnya ada sini kan Jadi kan apa pembacaan? bacaan nats. Ya. Oke, jadi sekarang untuk yang kedua. Yang memimpin sekarang Samuel, yang menjadi asisten Erwin dan Sandra. Baiklah, kita berdoa untuk pertemuan yang akan berdasarkan nas di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku jelaskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu mengucapkan kematian Tuhan sampai dia datang. Sebelum kita mengambil perjamuan, kita Tuhan Allah Bapa kami yang berada juga, semoga kami akan di sini telah tersedia roti yang tidak berani melambangkan tubuh putra Yesus yang telah tersalib di Golgota untuk menghapus dosa kami. Biarlah memberkati kami supaya setiap kami makan roti ini kami teringat atas kematian anak putramu untuk menembus dosa kami, dan bantu kami untuk menciptakan kabar kematian hingga ia datang kembali. Terima dan sucikan doa kami dalam Kristus doa kami.
keberadaan dan kita doa Tuhan kalau Bapak kami datang kita sini Tuhan mengamalkan darah sambung kita surat yang kita. Terima kasih atas kita ada sedia dua air botol menambahkan darah putramu yang bersalin di wilayah kau kita yang memberkati kami setiap kami meminumnya kami dapat melihat kematian dan kami dapat meninggalkan kematian dan hingga ia datang. Terima dan gunakan doa kami dalam doa kami. Baik. Nah, kira-kira yang di sini tadi apa yang kita perhatikan itu? Terlalu cepat. Terlalu cepat. Kata-katanya terlalu cepat. Ya, jadi mungkin doa ya kan. Nah, berarti kan kalau kita lihat tadi sepertinya kurang persiapan doanya kan. Nah, ini kan latihan kan. Oke, jadi dengan pengalaman seperti ini berarti kita harus mempersiapkan yang kembali pada elemen-elemen yang sudah kita bicarakan kemarin. Bahwa setiap kita akan melayani maka minimal 3 hari itu sudah mulai persiapan diri. Itu di luar dari khotbah atau memimpin nyanyian itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi harus persiapannya matang supaya tidak bumbu di sini ya, tidak rugi dan bisa terputus-putus doanya kan. Oke. Nah itu tadi ada juga doa mengenai setiap kali kami minumnya. Sepertinya apa namanya itu dalam perjamuan hari ini beberapa kali kita akan minum perjamuan. Jadi pada saat kami minum itu saja. Pada saat kami minum air buah ini, mohon kami untuk mengingat pengenalan Yesus. Jadi jangan setiap kali, sepertinya beberapa kali lagi kita akan minum atau makan roti ya. Pada saat minum, pada saat makan. Oke. Nah, yang berikutnya. Kalau Jerry sudah biasa ya. Ini Jonathan. Jonathan yang memimpin perjamuan. Yang menjadi asistennya Deska dan Yunus. Coba ini mau salah makan lagi mau tegang lagi nggak ada. Kita akan membaca kita. Yang dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan dengan menduduki. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, maka ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi bangsa dengan cara yang tidak layak menghormati atau minum cawan Tuhan yang berdosa terhadap tubuh sekali Tuhan. Karena itu mendapat setiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu dia menghormati dan mendengar cawan itu. Karena barang siapa makan menjadi makan waktu menjadi Tuhan dan mendapatkan hukuman atas dirinya, sebab itu baru dari kalau kamu yang semua yang sakit dan sudah sedikit meninggal. Lalu kita
sekarang kami melakukan kalau kita berarti apa nanti kita akan ini Oke, jadi layanan yang dilakukan Jonathan sebagai pemimpin perjamuan, apa kira-kira yang kurang? Suara yang kurang ini ya. Jadi bukan baca mantra ya, bukan baca mantra. Ini harus keluar suaranya, karena waktu kita orang mengikuti doa kita juga. Setiap kata yang kita ucapkan itu kita harus ucapkan dengan keras karena pemimpin apa namanya itu audiens juga mengikuti doa kita. Itu bukan berdoa untuk diri kita sendiri. Dan lagi kalau rumahnya kurang sehat ya, dan mungkin tidak ada pilihan, kita harus ini melayani perjamuan, usahakan supaya kalau batuk jangan di ininya ya, jangan di di depan ini anggur atau roti itu, nanti orang akan jijik kan. Jadi tetap diperhatikan walaupun kita kurang sehat, kalau batuk itu kan akan mengeluarkan ini kan cairan-cairan misalkan supaya jangan sampai kena anggur atau Itu kalau misalnya batuknya ke samping bukannya itu misalkan ditahan. Itu kalau bapaknya memang tidak bisa, sebaiknya jangan ya. Bisa ditukar. Asisten bisa mengambil alih, minta saja. Karena sudah terdetek, kebetulan apa namanya gatal sekali dan tidak bisa. Seperti dimakan tidak bisa karena batuknya cukup parah ya. Jadi sebaiknya dipilih orang lain. Tapi kalau memang seperti itu, pandai-pandai bagaimana supaya jangan sampai ini kan mengganggu. Mungkin yang terakhir Wahyu yang menjadi pemimpin asistennya Yamen dan Jerry. Yang terakhir Sebelum kita mengambil perjamuan, marilah kita memutar kita masing-masing. Ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Menurutnya sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sebentar lagi kami akan mengambil perjamuan-Mu, roti yang tak berarti yang menambah tubuh-Mu yang salah di tubuh Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami dengan memakan ini kami akan mengingat akan jasa-jasa-Mu yang telah merelakan tubuh-Mu di salat demi menyelamatkan umat manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan diberikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan sama kami. Amin. Sebelum kita mengambil Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena kami telah roti-Mu yang tak beragi. Sebentar lagi kami akan memakan Tuhan air buah anggur yang melambangkan tubuh-Mu yang disalib di bukit Jojota. Semoga kami akan dengan meminum ini kami akan mengingat pengorbanan-Mu yang telah Kau relakan bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Berat. Pas. Kirain baru pertama. Oke, yang paling keren masih ya. Ya mungkin kayak itu ya. Jadi kalian tadi mungkin ya tubuh ya. Jadi itu bisa terjadi. Jadi itulah artinya perlu latihan jauh-jauh hari supaya sampai ini. Jadi biasanya nats yang kita baca itu untuk perjamuan satu kali saja. Mungkin kalau tadi terjadi misalnya ya kalaupun memang harus dibaca ya apa boleh buat mungkin nas yang lain ya tapi jangan kelihatan, usahakan jangan kelihatan seperti gugup begitu tapi dengan persiapan yang matang nanti tidak. Kemudian tadi waktu berdoa, jadi kita kan berdoa kepada Bapa kan. Kalau kita menyebutkan tubuh-Mu berarti itu kita bermaksud tubuh Bapa. Sedangkan tubuh yang dikorbankan itu tubuh saya. Pengorbanan di Kristus di sana. Jadi lebih baik spesifik nama Yesus disebutkannya, bukan tubuh, karena kita berdoa kepada Bapa. Jadi bagus dia membaca lihat seperti ini kan. Ketahuan di mana kelemahan kita kan. Jadi kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan semua, tapi dari apa yang sudah kita lihat tadi contoh-contoh, kita bisa melihat ada kekurangannya, ada yang sedikit suara. Wahyu tadi bagus suaranya. Satu hal yang paling baik saya dari Wahyu adalah waktu dia membaca teks ya, dia santai, relax dia. Bagus kalau sekali kita itu melihat wajah audiens kan waktu kita membaca. Daripada kita tunggu terus sampai akhir disuruh terus masuk. Nah untuk bisa seperti itu apa yang harus dilakukan? Hafal tidak akhir. Iya membaca tidak harus hafal ya. Bisa saja dihafal tapi bagusnya itu dibaca berulang-ulang. Nanti waktu kita sudah baca kita membaca naknya itu jadi seperti sudah keluar yang mengalir. Mungkin kita tidak perlu
liar lagi, ya. Tapi untuk antisipasi jangan sampai nanti ada yang terlupakan, bisa pegang Alkitab. Ada juga orang yang sama sekali nggak pegang Alkitab, dia mengutip di luar kepala ayat Alkitab ini. Okay. Saya harap pelatihan ini khusus untuk melayani kerjaan Tuhan sudah cukup ya. Dan nanti bisa dikembangkan terus, harus pamannya sudah pulang, memang terus seperti materi yang sudah didapatkan, teorinya dan juga pelatihannya itu terus dilakukan. Ya, nah kalian inilah yang akan melayani nanti dalam masa depan. Oke, kita sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi. Terima kasih Om. Udah ya.